Halo semuanya, saya Windra Swastika. Video ini adalah satu seri dari tutorial melakukan visualisasi data dengan menggunakan Python. Ya, kita perlu melakukan visualisasi data kalau kita mau menganalisis data. Ya, misalnya kita mau melihat, menguji apakah hipotesis kita benar atau salah dari satu analisis data. Kita bisa visualisasikan datanya. Ya, kita bisa visualisasikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk bar, dalam bentuk histogram ya, supaya kita bisa lebih bisa mengamati data, pola datanya seperti apa. Di bagian ini kita akan belajar tentang Pandas ya. Pandas ini dengan menggunakan library Pandas kita bisa mengolah data dalam bentuk tabel ya, ada baris, ada kolom, kemudian kita bisa olah, kita bisa filter data tersebut. Nah, di bagian ini ya, saya akan ambil satu case ya. Contoh misalnya kasus pertumbuhan COVID-19 ya di satu tempat gitu. Nah, saya akan mendefinisikan datanya dengan misalkan namanya CVD. Kemudian agar data ini bisa diterima oleh Pandas, kita harus menggunakan tipe data dictionary ya, tipe data dictionary. Kalau Anda nggak tahu tipe data dictionary, bisa lihat ya, bisa dicek di tutorial saya tentang tipe data dictionary. Tipe data dictionary diawali dengan kurung kurawal, kemudian diikuti dengan key ya. Key-nya apa? Key-nya misalnya saya sebut sebagai hari atau hari ke gitu ya. Hari ke ini hari ke berapa gitu ya. Hari ke misalnya hari ke 30, hari ke 40, hari ke 50 ya. Kemudian kasusnya yang muncul berapa? Jumlah kasus ya. Saya tulis sebagai jumlah. Jumlah misalnya hari ke-30 jumlahnya adalah 50 ya. Kemudian 67, kemudian 94 ya. Koma. Ini hari key ya, key kemudian diikuti dengan list ya, list datanya ya. Kemudian misalnya rata-rata usia ya, rata-rata usia dari yang terkena misalnya. Ya, pada hari ke-30 ada 50 orang ya yang terinfeksi COVID-19. Kemudian rata-rata dari ke-50 orang tersebut katakan usianya 42, atau 42 gitu aja ya. Kemudian berikutnya usianya 52, kemudian usianya katakan 45 misalnya. Ya, saya tambahkan satu lagi supaya datanya lebih bervariasi. Hari ke-60 ya, misalnya 120, kemudian di sini rata-ratanya misalnya 47 begini ya. Nah, ini adalah data ya, ini adalah data dalam bentuk dictionary yang nanti akan kita gunakan atau kita lakukan analisa dengan menggunakan Pandas ya. Nah, sekarang kita masukkan CVD ini ke dalam tipe data frame. Data frame itu tipe data punyanya Pandas ya. Ini saya singkat ya SPD ya. SPD kemudian PD titik data frame. Kita masukkan CVD. Kita simpan ke dalam misalkan DF ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita mendefinisikan data frame ya, tipe data frame dengan menggunakan data dictionary yang sudah kita definisikan di sini ya. Kalau kita jalankan ya, shift enter jalankannya, ya ini error ya, PD is not defined karena kita belum menjalankan ini ya, menjalankan PD-nya di sini, SPD. Jadi kita shift enter di sini, kemudian kita shift enter lagi di sini. Nah, nggak ada error ya. Kita lihat apa nilai dari DF ini. Kalau kita shift enter, maka kita akan melihat ya, DF ini sekarang sudah menjadi tipe data frame ya. DF tipe data frame. Hari ini adalah key dari dictionary yang kita definisikan, jumlah dan rata-rata usia ya. Kemudian ada kolom baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Kalau kita lihat tipe datanya, type DF ya, kita lihat DF ini adalah data frame milik dari Pandas ya. Nah, dari tipe data frame ini ya, kita bisa mendapatkan misalkan kolom hari saja gitu ya. Dengan menggunakan data frame kita bisa definisikan DF hari begini ya. Misalnya saya simpan sebagai nama hari sama dengan DF kurung kotak ya, kurung siku, petik hari atau nama kolomnya ya. Kalau kita lihat ya hari, nah
hari ini adalah 30, 40, 50, 60 ya. Kita filter hanya kolomnya saja. Ya, kolomnya saja. Hari ini mirip dengan tipe data list pada Python ya, mirip dengan tipe data list pada Python ya. Kita juga bisa memfilter ya. Misalkan DF ya, hari misalnya kita hanya tertarik untuk data sebelum hari ke-40 ya. DF hari kurang dari 40 begini ya. Maka yang kita dapatkan adalah nilai dari true, true, false, false. Ini sekali lagi tipenya apa? Tipenya seri atau list ya. Seri atau mirip dengan tipe data list pada Python. Nah, true, true itu artinya dua data pertama ini nilainya adalah true atau kurang dari 40 sesuai dengan filter yang kita gunakan. Nah, kalau keseluruhannya mau kita filter ya, maka kita masukkan di sini misalnya DF ya. Kita definisikan DF hari sebelum 40 ya. Kemudian kita simpan di misalnya S belum 40 sama dengan DF hari 40 ya. Hasilnya adalah kalau kita lihat ya, sebelum 40 SPLM 40. Nah, maka akan muncul hanya ada dua baris 30, 40, 50, 67 dan ya kenapa? Karena kita hanya memfilter di sini saja. Ya, yang kurang atau sama dengan 40. Nah, setelah itu ya, kalau misalnya kita mau memplotting ya, di bagian lalu, di bagian pertama, kita udah belajar caranya memplotting ya, plt.plot. Misalnya kita ingin memplotting apa? Sumbu X hari, kemudian sumbu Y-nya adalah jumlahnya, ya, jumlah kasus perharinya, ya. Jadi, plt plot, kemudian df hari, ini ya, kemudian sumbu Y-nya, df jumlah. Ini kita perlu beri tanda petik ya. df hari dan df jumlah ya. Kemudian kita bisa plt.show ya. Kalau kita jalankan maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Harinya 30, hari ke-30 ya. Jumlahnya 50, hari ke-40 jumlahnya 67 ya. Kemudian hari ke-50, hari ke-60 ya. Nah, kita juga bisa menggabungkan misalnya plt.plot hari dan rata-rata usia misalnya. Hari dan df rata-rata usia. Ya. Kemudian kalau kita show, maka hasilnya seperti ini. Ya. Yang biru ini hari, yang coklat ini adalah rata-rata usia. Ya, supaya tidak membingungkan, kita berikan legend ya. Legend dalam bentuk list ya. Yang untuk yang biru, yang pertama adalah jumlah kasus. Kemudian untuk yang kedua adalah rata-rata usia. Ya. Seperti ini, kalau kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, sumbu Y-nya ini tentu kita nggak bisa kasih label ya, karena ini untuk dua jumlah yang berbeda. Satu jumlah kasus, yang satu tahun ya, rata-rata usia. Tapi kalau sumbu X-nya kita bisa berikan X label ya, X label hari ke, gini ya, hari ke. Kita tampilkan, nah seperti ini, hari ke. Ya, kita bisa berikan title, plt title. Kita berikan title, misalnya pertumbuhan kasus COVID-19 ya. Jalankan, hasilnya seperti ini. Nah, begitu ya contoh untuk menggunakan library Pandas ya pada Python untuk melakukan visualisasi data. Ya, Pandas itu untuk apa? Kita perlu menyimpan atau menampung atau mengolah datanya ya. Mengolah datanya dalam bentuk data frame ya. Data frame itu seperti spreadsheet ya. Bayangkan kayak Excel punya kolom, punya baris. Nah, data frame itu kurang lebih seperti itu. Kita bisa melakukan filtering ya dengan menggunakan boolean indexing atau kita bisa melakukan pengambilan per kolom ya. Ada banyak lagi analisa yang kita bisa lakukan dengan data frame ini. Di video berikutnya kita akan membaca file CSV ya untuk melakukan visualisasi data. Sampai ketemu di video berikutnya.